Firman-Mu, mari Engkau berbicara kepada kami dengan kuat, dengan penuh kuasa ya Tuhan. Kiranya pemberitaan firman menjadi momen perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan, dan Engkau mengubahkan hidup kami. Kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang lemah, terbatas dan berdosa ini. Tutupi dengan anugerah-Mu yang sempurna itu ya Tuhan. Tolong semua umat-Mu, beri mereka kecintaan yang besar terhadap firman Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerti firman-Mu tanpa keliru. Beri mereka kelemah lembutan untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau dimuliakan melalui pemberitaan firman. Kiranya Injil Yesus Kristus menjadi sorotan utama di dalam pemberitaan firman. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Salah satu bagian dari surat kabar yang biasanya orang tidak lewatkan adalah bagian info tentang kematian. Dan kalau kita melihat daftar orang yang mati di sana, biasanya kita akan menemukan sebuah kalimat RIP, Rest in Peace. Rest in Peace. Ada orang-orang yang tinggal di daerah pekuburan tidak tahu apa artinya RIP. Jadi kalau ditanya RIP artinya apa? Dia jawab kuburan. Karena tiap kali dia melihat RIP itu selalu di kuburan. Nah, saudara, rest in peace, istirahat dengan tenang. Sebetulnya apa maksudnya? Ketika seseorang mati dan kita katakan dia beristirahat dengan tenang, apakah itu berarti bahwa cara matinya di dalam kedamaian? Mungkin saudara sedang membaca Alkitab, kemudian saudara sedang mengambil makanan camilan kesukaan saudara. Ketika Alkitabnya selesai dibaca, camilannya habis, saudara menundukkan kepala berdoa. Setelah berdoa, itu adalah doa saudara yang terakhir. Kelihatannya so sweet banget begitu. Atau kalau saudara hamba Tuhan, mungkin saudara memimpikan ketika saudara berkhotbah, kemudian mengadakan altar call, orang-orang maju ke depan, dan saudara mendoakan mereka satu persatu. Setelah itu adalah pelayanan saudara terakhir, dan saudara dipanggil oleh Tuhan meninggal di mimbar, saudara dalam keadaan berlutut di hadapan Tuhan. Rasanya so sweet, luar biasa. Nah, apakah artinya meninggal di dalam damai? Nah, saudara, saya yakin bahwa meninggal di dalam damai itu bukan masalah cara mati. Meninggal dengan damai bukan masalah waktu. It's not about the manner you die. It's not about the time you die. Sebetulnya ini adalah tentang bagaimana saudara sudah berjumpa dengan Mesias di dalam hidupmu, dan bagaimana engkau telah menggenapi rencananya di dalam hidup kita. To die in peace means that you have met your Savior, the Messiah, the living God, and you have fulfilled what God has planned in your life. That's rest in peace for us. Mari kita belajar dari satu teks Alkitab di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 25 sampai 35. Let's open our Bible in Luke chapter 2 verses 25 to 35. Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai yang ke-35. Kita akan membaca secara bergantian. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Saya akan memulai lebih dahulu. Tema kita hari ini adalah nyanyian pengharapan, a song of hope. That's our theme for today's sermon. Mari kita lihat Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Saya akan membaca lebih dahulu. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa,
yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Amin. Saya akan membagi khotbah saya menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan melihat siapa Simeon ini, petunjuk-petunjuk apa yang ada di dalam teks yang menggambarkan tentang Simeon. Who Simeon is the first part of my sermon. Yang kedua adalah kita akan melihat bagaimana Simeon memuji Tuhan. Bagaimana dia memuji Tuhan, bagaimana isi dari pujian Simeon. How Simeon praised the Lord. That is the second part of my sermon. Dan yang terakhir, yang ketiga dari khotbah saya adalah kita akan melihat apa yang dilakukan Simeon kepada orang tua Yesus. What Simeon did to Jesus' parents. Dan the last part of my sermon. Dan mari kita melihat bagian yang pertama, siapa sebetulnya Simeon. Nah, saudara, ada banyak cara untuk menggambarkan seseorang. Kalau saudara diminta tolong untuk menggambarkan temanmu, maka saudara punya banyak cara untuk menggambarkan. Ada orang yang menggambarkannya melalui fisik. Misalnya, oh si X itu ya, oh yang itu ya, yang gemuk itu ya. Biasanya makanya ada nasi goreng Pak Gendut misalnya gitu kan. Atau itu, wah bakmi goreng Pak Jenggot misalnya gitu. Walaupun orangnya sudah kurus tetap panggilannya Pak Gendut. Walaupun brewoknya, jenggotnya sudah dicukur tetap namanya Pak Jenggot. Berdasarkan fisiknya. Nah, ada juga orang yang berdasarkan perilakunya, kebiasaannya. Kenal si Y itu, si X itu, si Z itu. Oh ya kenal si Bawel itu. Banyak cara untuk menggambarkan seseorang. Nah, Lukas ketika mau menggambarkan Simeon, dia punya banyak alternatif untuk menggambarkan Simeon. Tapi yang menarik adalah Lukas ini hanya menyoroti pada spiritualitas, kerohanian dari Simeon. Lukas hanya memberitahu bahwa Simeon ini dari Yerusalem. Sesudah itu dia fokus pada spiritualitas Simeon. Nah, di dalam kitab-kitab di luar Alkitab, maka kita menemukan tradisi-tradisi yang lebih lengkap tapi belum tentu lebih benar tentang Simeon. Ada yang mengatakan bahwa Simeon ini seorang imam, karena kan dia ada di Bait Allah dan dia memberkati Yusuf, Maria, dan Yesus. Berarti kalau dia ada di Bait Allah, dia memberkati, berarti dia imam. Menurut saya belum tentu. Orang yang tiap hari di Bait Allah belum tentu imam. Orang yang menjual souvenir itu juga tiap hari ada di Bait Allah, tapi dia juga bukan imam. Nah, tidak ada keterangan dia imam. Ada sebuah tradisi Kristen yang mengatakan bahwa Simeon itu usianya mencapai 112 tahun. Tetapi Alkitab tidak mengatakan Simeon usianya berapa. Bahkan tidak dikatakan dia tua, renta, sudah tidak bisa jalan, dituntun oleh orang lain. Tidak ada keterangan itu. Cuma dikatakan dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Jadi sederhana sekali. Alkitab tidak memberitahu umurnya berapa. Alkitab tidak memberitahu jabatannya apa. Tapi Alkitab memfokuskan pada spiritualitas dari Simeon. The Bible focuses on the spirituality of Simeon. Dan kita akan melihat beberapa petunjuk tentang kerohanian dari Simeon ini, saudara. Mari kita lihat, saudara. Dikatakan di sini ayat 25 dikatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar. Ia seorang yang benar. Hal pertama adalah Simeon ini orang yang benar. He is a righteous person. He is a just person. Nah, saudara, kata Yunani yang dipakai di sini adalah kata dikaios. Nah, dikaios di dalam tulisan Paulus berbeda dengan dikaios di dalam konteks ini. Orang benar di dalam konteks tulisan Paulus itu artinya begini. Semua orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus, maka orang-orang ini memiliki status hukum yang berubah.
Dulu statusnya di hadapan Allah adalah orang berdosa. Setelah beriman kepada Yesus, statusnya berubah menjadi orang benar. Itu di dalam teologi Paulus. Sehingga kita bisa menyimpulkan di dalam teologi Paulus, orang benar itu artinya setiap orang yang dibenarkan berdasarkan iman. In Pauline writings, the word righteous person means everyone that has been declared by faith to be righteous before the Lord. Ini berlaku untuk setiap orang Kristen. Di dalam teologi Paulus, semua orang Kristen adalah orang benar. Tetapi di dalam konteks Lukas tidak membicarakan tentang orang benar dalam arti status secara hukum. Dia memberitahu kita tentang sesuatu yang benar, Simeon orang yang benar, di dalam arti perilaku atau tingkah lakunya. Berbicara tentang tindakan dari Simeon ini, Simeon adalah orang yang benar. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam budaya kuno, maka orang yang benar ini adalah orang yang istimewa. Kalau saudara nanti pulang rumah membaca beberapa ayat, misalnya Matius pasal yang ke-10 dan berbagai ayat lain yang saya sudah tuliskan di dalam ringkasan khotbah, saudara akan melihat bahwa orang benar seringkali disandingkan dengan nabi-nabi. Nabi-nabi dan orang-orang benar. Nabi-nabi dan orang-orang benar. Sehingga orang-orang benar ini, saudara, adalah orang-orang yang bukan sembarangan. Ini bukan tentang orang Kristen, semua orang Kristen bisa disebut orang benar. Bukan. Ini hanya orang-orang tertentu yang layak diberi sebutan orang benar. Dan Simeon termasuk salah satu orang yang disebut orang benar. Betapa indahnya kalau misalnya orang lain bertanya, kamu kenal si X itu yang dari gereja GKI Exodus? Si X itu ya, orang yang benar itu ya. Wah, itu rasanya bukan cuma saudara yang bangga, saya pun sebagai pendeta juga bangga. Tapi kalau misalnya orang mengatakan kenal si X dari GKI Exodus, yang selalu merasa benar itu ya. Alkitab tidak mengatakan Simeon selalu merasa benar, tetapi dikatakan Simeon adalah orang yang benar. Nah, berikutnya saudara, Simeon bukan cuma dia adalah orang yang benar, tetapi juga ia adalah seorang yang saleh. He is also a devout. Mari kita melihat, saudara, di dalam ayat 25 dikatakan, ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Kata saleh di sini, devout, di dalam bahasa Yunani memakai kata eulabes. Eulabes ini muncul beberapa kali di dalam tulisan Lukas. Di tempat lain tidak muncul, tapi di dalam tulisan Lukas itu muncul beberapa kali. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, saudara lihat ada banyak orang Yahudi di bawah kolong langit pergi ke Yerusalem untuk memperingati Hari Raya Pentakosta. Maka Lukas mencatat orang-orang saleh dari semua bagian dunia datang bersama-sama merayakan Pentakosta. Berarti orang saleh ini bisa merujuk kepada orang Yahudi. Dari semua tempat dia datang ke sana. Nah, Lukas juga memakai kata eulabes, orang saleh ini, untuk orang-orang Kristen yang menguburkan mayat Stefanus. Stefanus mati sebagai martir di Rajam Batu di Kisah Rasul pasal yang ke-7, dan di pasal yang ke-8 dikatakan orang-orang saleh segera menguburkan mayat Stefanus. Di dalam khotbah Paulus di Kisah Rasul 22, Paulus menceritakan ulang pertobatannya, bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan, kemudian matanya buta, dan Tuhan menyuruh seorang yang saleh yang bernama Ananias. Ananias datang mendoakan Saulus, akhirnya Saulus bisa melihat dan dia dipakai Tuhan sebagai rasul yang luar biasa. Nah, Ananias disebut sebagai eulabes. Nah, bedanya apa eulabes dengan dikaios? Tampaknya dua-duanya artinya mirip. Kalau kita melihat eulabes di luar Alkitab, maka kita akan menemukan kata eulabes biasanya dipakai untuk warga negara yang dengan teliti, garis bawahi kata itu, yang dengan teliti menuruti peraturan, itu namanya eulabes.
Jadi kalau kita bisa membuat pembedaan yang sederhana, maka di kaios mungkin kita bisa pahami orang yang benar secara umum. Tingkah lakunya luar biasa di hadapan Allah, di hadapan manusia. Tapi eulabes itu merujuk kepada orang yang teliti untuk menaati, menyelidiki peraturan-peraturan. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen yang merasa dirinya benar, tetapi tidak teliti dalam menaati peraturan. Paling gampang adalah peraturan lalu lintas misalnya. Saya berapa kali menemukan, saya mengatakan ini bukan berarti saya tidak pernah melanggar. Saya kadangkala tidak sadar melanggar. Dan kadangkala saya dengan terpaksa sekali saya melanggar. Terutama kalau pergi ke luar kota, jalannya menanjak, garisnya itu panjang, nggak putus-putus. Di depan saya ada truk yang lamban sekali. Dan itu perjuangan berat untuk taat, saya sadar itu. Sebab kalau saya menunggu dia di bawahnya, dia terus gitu, saya akan membuang waktu sekitar 4 jam sampai ke tempat tujuan saya. Sehingga pada akhirnya ketika saya melihat itu, aduh lama sekali, nanti terlambat pelayanan. Biasanya saya mulai membaca doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, dan pengakuan iman Kalsedon, minta ampun kepada Tuhan, dan langsung memotong jalan itu, menyalip truk yang terlalu lambat itu. Kadangkala terpaksa sekali atau tanpa sadar, saya kadangkala melanggar peraturan. Tetapi saudara, saya melihat ada beberapa orang lain yang melanggar peraturan itu dengan gampang sekali. Saya pernah misalnya pelayanan dan saya menjadi sopir karena saya mengantar hamba-hamba Tuhan yang lebih senior. Seharusnya itu kalau lurus tidak boleh atau kalau kiri tidak boleh. Saya kurang ingat persis. Kemudian hamba Tuhan senior berkata begini, enak lurus saja. Saya beritahu, lo kan tidak boleh masuk. Tidak apa-apa, nggak terlalu jauh kok. Tidak apa-apa, nggak terlalu jauh kok. Daripada nanti belok kiri, macet. Saya pernah pelayanan dengan salah satu jemaat di sini. Dia mengantar saya untuk pelayanan. Kemudian tanya kepada gembala sidang tempat saya mau khotbah. Sampai mana ini? Oh, sampai di sini. Sudah melewati jembatan. Sudah. Nah, lurus terus, itu kan ada belokan kiri tuh. Nah, belokan kiri kan ada tulisannya dilarang belok. Ya, kamu belok aja, tidak apa-apa. Saya pikir itu dia mengingatkan saya, itu ada belokan kiri, jangan belok gitu loh, saudara. Ternyata dia ada belokan kiri kan ya, tulisannya dilarang belok kan. Ya belok aja, tidak apa-apa, itu jarang ada polisi di sana. Nah, saudara, orang-orang semacam ini tidak bisa dibilang orang-orang yang eulabes. Kalau saudara memang orang-orang yang eulabes, maka saudara akan menaati, meneliti, memperhatikan dengan seksama semua peraturan. Bukan cuma di kaios, tetapi juga eulabes. Bukan cuma righteous, tetapi juga devout. Berikutnya yang menunjukkan spiritualitas Simeon adalah ia menantikan penghiburan bagi Israel. Ia menantikan penghiburan bagi Israel. He was waiting for the consolation of Israel. Dia menanti penghiburan bagi Israel. Apa artinya penghiburan bagi Israel? Kita tertolong dengan ayat 38. Ketika kita membaca ayat 38 bagian terakhir, di sana juga ada kata menantikan. Kata Yunani yang sama persis, menantikan. Tapi kali ini yang dinantikan berbeda. Menantikan kelepasan bagi Yerusalem. Ayat yang ke-38, verse 38. Waiting for the redemption of Jerusalem. Menantikan kelepasan, penebusan bagi Yerusalem. Sehingga kita bisa menafsirkan, apa sih menantikan penghiburan bagi Israel? Menantikan penghiburan bagi Israel itu berarti menantikan kelepasan bagi Yerusalem. Tapi apa artinya menantikan kelepasan dari Tuhan untuk Yerusalem? Saudara perlu tahu bahwa bangsa Israel pada waktu itu berada di bawah penjajahan Romawi. Sebelumnya berada di bawah penjajahan Yunani, sebelumnya Persia, sebelumnya Babel. Sehingga bangsa Yehuda ini terus-menerus berada di bawah pemerintahan kafir, pemerintahan asing. Mereka hanya menikmati kemerdekaan itu hanya sebentar saja pada zaman Yudas Makabe. Selebihnya mereka berada di dalam tekanan. Sehingga orang-orang yang berada di dalam tekanan sangat membutuhkan penghiburan, sangat membutuhkan kelepasan. Orang-orang yang tertindas adalah orang-orang yang paling membutuhkan
membutuhkan kelepasan, orang-orang yang paling membutuhkan penghiburan. Makanya tidak heran di dalam kitab para nabi, terutama di dalam kitab Yesaya, kalau saudara mau baca berkali-kali, Yesaya itu menyampaikan firman Tuhan nubuat yang berkata begini, hiburkanlah umatku. Atau Tuhan mengatakan melalui Yesaya, aku akan menghibur umatku. Jadi kata hibur, kata penghiburan muncul berkali-kali dalam nubuat perjanjian lama. Dan itu digenapi nanti pada saat Mesias datang. Di dalam tulisan para nabi yang memang ditulisnya abad ketiga Masehi, tetapi dipercaya secara lisan sudah dipegang oleh bangsa Yahudi lama, di situ disebutkan bahwa Mesias disebut sebagai penghibur. Saudara ingat di dalam Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan seorang penghibur yang lain. Aku akan berdoa kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penghibur yang lain. Berarti Tuhan Yesus juga penghibur, Roh Kudus juga penghibur. Para nabi menantikan bahwa kalau Mesias itu datang, Mesias itu akan menjadi penghibur, Menahem. Jadi kalau saudara sedang cari nama bayi, ini saudara bisa pertimbangkan. Kata Menahem itu artinya penghibur. Dan enak kalau saudara punya anak namanya Menahem ini, manggilnya enak. Langsung dia bisa dengar kita ya. Jadi tiap kali orang batuk selalu dia akan menoleh karena bunyinya seperti gitu. Menahem, penghibur. Tidak heran di dalam Injil Lukas pasal 1 dan 2, saudara akan selalu menemukan ungkapan sukacita. Maria memuji Tuhan, Elizabeth memuji Tuhan, para gembala memuji Tuhan, semua orang memuji Tuhan. Karena apa? Karena memang Mesias telah datang dan Mesias itu membawa penghiburan bagi Israel. The Messiah brought consolation for the Israelites. Itu adalah alasan untuk selalu bersukacita. Nah yang berikutnya saudara, kerohanian Simeon digambarkan dia penuh dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini, Roh Kudus ada di atasnya, Roh Kudus ada di atasnya. Kemudian ayat 26, dan kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus muncul lagi di sana. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus muncul berkali-kali dikaitkan dengan Simeon, menunjukkan bahwa Simeon was filled by the Holy Spirit. Dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus menyatakan sesuatu kepada dia. Bahkan dia pergi ke bait Allah dipimpin oleh Roh Kudus. Saya yakin kalau mereka bergereja, Simeon dan Lukas yang mencatat peristiwanya ini, saya yakin mereka akan bergereja di gereja karismatik. Karena penuh dengan Roh Kudus. Dan Lukas ketika mencatat tentang beberapa hal, maka Lukas itu selalu menekankan penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Misalnya, Yohanes Pembaptis di Lukas 1 ayat 15 dikatakan penuh Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Jadi masih bayi, Lukas mengatakan dia penuh dengan Roh Kudus. Kan pasti tidak mungkin berbahasa roh kan? Masih di dalam rahim soalnya. Kemudian dikatakan bahwa Elizabeth itu ketika mendengar salam Maria, Yohanes Pembaptis ini melonjak kegirangan, karismatik kan? Dan Elizabethnya penuh dengan Roh Kudus lalu memuji Tuhan, saudara. Kemudian Zakaria juga dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Kalau saudara membaca Lukas pasal 4, Lukas mencatat begini, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh kepada guru. Kitab Injil lain cuma mencatat Yesus dibawa oleh Roh. Tapi Lukas satu-satunya yang memberi keterangan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus. Setelah dia dicobai, dikatakan demikian, Yesus pergi ke Galilea. Satu-satunya penulis kitab Injil yang menambahkan oleh pimpinan Roh Kudus adalah Lukas. Lukas sangat menekankan penuh dengan Roh Kudus. Makanya tidak heran di tulisan Lukas yang lain, Kisah Para Rasul, kita menemukan penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Jadi nanti ketika kita sampai di surga dan kita melihat kumpulan para penulis Alkitab sedang memuji Tuhan,
yang melompat-lompat itu pasti Lukas. Karena dia sangat karismatik sekali. Orang yang menekankan penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Dan saya berdoa semoga setiap orang Kristen penuh dengan Roh Kudus. Setiap orang Kristen dipimpin oleh Roh Kudus begitu rupa, sama seperti Simeon ini. Kalau kita adalah orang yang benar, kita orang yang saleh, kita orang yang selalu menantikan pengharapan kita, meletakkan pengharapan kita kepada Kristus, dan kita terus menerus dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita adalah orang Kristen yang luar biasa. Righteous, devout, waiting for the consolation for Israel, and filled by the Holy Spirit. These four aspects, these 4 points, refer to the spirituality of Simeon, and I hope that all of you may become like Simeon, spiritual people. Bagian yang kedua dari khotbah saya, saudara, bagaimana Simeon memuji Tuhan. Mari kita melihat bagian yang kedua dari khotbah saya. Mari kita melihat di dalam Lukas pasal yang kedua, saudara, ayat yang ke-27b. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Perhatikan kata yang dipakai untuk menjelaskan gestur posisi Simeon. Alkitab mengatakan begini di ayat 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya. Kalau difilmkan, kalau didramakan, posisi Simeon kira-kira seperti apa? Setelah dia di Bait Allah, kemungkinan dia berjumpanya itu di halaman luar. Karena perempuan kan tidak bisa masuk sampai yang ke dalam, dan Simeon juga bukan imam kan. Jadi kemungkinan dia bertemunya adalah di halaman untuk semua orang bisa kumpul di sana. Nah, ketika dia berjumpa dengan bayi Yesus, yang dilakukan oleh Simeon menurut bahasa Indonesia, ia menyambut dan menatangnya. Menyambut itu bagaimana caranya? Kira-kira? Wah, gitu. Begitu melihat, waduh, gitu kan, so cute, gitu kan. Atau bagaimana cara dia menyambutnya bagaimana? Kalau bahasa Inggris menerjemahkannya begini, bahasa Inggris, ia mengambil anak itu. Ia mengambil anak itu. Dalam bahasa Yunani, kata yang tepat itu bukan mengambil, bukan menyambut, tetapi menerima. Menerima anak itu. Jadi kalau saudara mau menggendong anak orang lain, yang saudara lakukan kan biasanya saudara aktif mengambil bayi itu, terus taruh di pelukan saudara. Ternyata bukan. Gambaran yang dipakai adalah Simeon itu menerima. Makanya di dalam tradisi kekristenan awal, Simeon ini dikenal dengan nama Theotokos. Theotokos artinya penerima Allah. Penerima Allah. Yesus itu Allah, Simeon itu menerima. Theotokos. Yang sedang cari nama untuk bayi, nah bisa dicatat tuh. Yang belum punya pacar boleh catat dulu. Nanti penggenapannya entah 30 tahun kemudian, saudara catat saja dulu ya, supaya nanti kalau ke depan tidak usah bingung cari nama. Theotokos, yang artinya itu penerima Allah. Luar biasa, indah sekali. Nah, kata menerima ini dipercayai oleh banyak penafsir memiliki makna simbolis yang luar biasa. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, tujuannya adalah supaya orang itu menerima. Bukan orang itu yang berusaha menghadirkan Kristus, tapi Kristus itu diberikan Allah dan kita hanya menerima saja. Dan ini juga didukung oleh ayat yang selanjutnya 34-35. Ketika nanti kita akan bahas, ayat 34 dan 35 mengatakan kehadiran anak itu, kehadiran Yesus akan memberikan pilihan. Kamu menerima atau tidak menerima. Kalau kamu menerima, Allah akan memuliakan engkau. Kalau engkau tidak menerima, Allah akan merendahkan engkau. Jadi berita Natal itu adalah berita yang menuntut respon. Dan respon yang Allah inginkan adalah seperti Simeon, menerima. Meyakini bahwa keselamatan adalah sebuah hadiah. Our salvation is a gift from God.
It's not something that we do. It's not something that we earn, tetapi something that is given. Sesuatu yang diberikan kepada kita, itulah keselamatan. Kita tinggal terima saja. Nah, pada waktu dia menerima anak itu, menatangnya. Saudara tahu menatangnya? Saudara tahu kalau saudara menantang orang lain? Nah, itu beda. Itu menantang, ini menatang. Bedanya adalah menantang ada N-nya, ini tidak ada. Nah, menatang itu artinya itu meletakkan di antara lengan. Itu artinya menatang. Jadi Simeon itu pegangnya begini. Mengapa dia pegangnya begini? Kenapa bukan begini? Karena dia mungkin tidak biasa menggendong bayi. Kalau orang sudah biasa gendong bayi itu pegang langsung begini kan? Tidak ada hubungannya. Nah, dia menerima ini sebagai gambaran bahwa dia menerima Yesus, Mesias itu di dalam hidupnya. Nah, kemudian dia memuji Allah. Nah, memujinya begini, dia katakan begini. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi. Ketika kita memuji Tuhan, hal pertama yang tidak boleh kita lupakan, ini paling penting adalah engkau mengetahui siapa engkau dan engkau menyadari siapa Tuhan. One of the most important things in our praise and worship, in praising the Lord, is our awareness of who we are and who God is. Simeon mengatakan, ya Tuhan, aku ini hamba. Nah, kata yang dipakai untuk Tuhan bukan kata yang umum, kurios, tapi kata yang dipakai adalah despotes. Makanya New International Version NIV menerjemahkannya bukan Lord, tapi menerjemahkannya Sovereign Lord. Sovereign Lord, Tuhan yang berdaulat. Karena memang kata despotes itu seringkali dipakai, saudara, untuk menekankan kedaulatan dari seorang tuan. Kalau memang kata yang dipakai ini despotes, maka kata doulos yang dikenakan Simeon untuk dirinya paling tepat diterjemahkan bukan servant, bukan minister, tetapi slave, budak. Karena biasanya kalau kata despotes muncul, itu lawannya adalah slave, budak. Jadi lawan katanya, ingat ya, despotes, penguasa, tuan yang berdaulat. Lawan katanya adalah budak. Menyadari siapa kita dan siapa Tuhan adalah hal yang penting di dalam memuji Tuhan. Kalau engkau tidak sadar siapa engkau dan siapa Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa memuji Tuhan dengan baik. Orang yang memuji Tuhan sadar, aku ini ciptaan, harus memuji penciptaku, maka dia akan memuji dengan sungguh-sungguh. Orang yang sadar bahwa dia adalah orang berdosa yang sudah ditebus oleh darah Kristus, maka dia akan memuji Kristus dengan sukacita. Orang Kristen ada yang tidak suka memuji Tuhan. Orang Kristen ada yang memuji Tuhan asal-asalan. Berarti orang itu tidak sadar who they are and who God is. Sadari siapa Tuhan, siapa kita. Lalu Simeon mengatakan begini, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai itu begini, lepaskanlah hambamu di dalam damai. Kata yang dipakai itu, lepaskanlah hambamu di dalam damai. Dan ini merujuk pada kematian. Banyak cara untuk mengungkapkan kematian. Kita biasanya memakai istilah meninggalkan dunia atau meninggal dunia. Beberapa orang memakai kata pulang. Sehingga ada sebuah peristiwa lucu, ada orang cerita kepada saya ini sungkan sama dia, Pak, pernah dulu. Kenapa? Dulu kan mamanya dia itu sakit di rumah sakit, di opnam, cukup parah sih keadaannya. Kemudian itu saya menjenguk dia. Nah, setelah saya menjenguk dia, ketemu dengan mamanya juga, menjenguk mamanya, ketemu dia. Lalu beberapa hari kemudian, saya tanya kepada dia, mamamu bagaimana? Kemudian dia jawab, mama sudah pulang. Tapi jawabnya tuh datang, mama sudah pulang. Langsung orangnya bilang gini, waduh, turut berduka cita ya. Enggak, pulang ke rumah maksudnya. Bukan pulang ke rumah bapak. Tapi kita selalu membayangkan kalau pulang itu mesti pulang ke rumah bapak kan. Makanya saudara harus hati-hati kalau ada orang yang kita kasih ada di rumah sakit terus ditanya,
Bagaimana keadaannya? Sudah pulang, harus diberi alamat yang lengkap itu pulangnya kemana. Orang nanti bisa bingung dipikir pulang ke rumah Bapak di surga kan? Nah, salah satu cara untuk mengungkapkan orang mati adalah gini, lepaskanlah di dalam damai sejahtera. Kalau saudara membaca nanti di rumah Kejadian 15, Abraham berkata kepada Tuhan begini, "Ah Tuhan, sebentar lagi aku akan mati." Kata akan mati di sana dalam Septuaginta, kata Yunaninya persis sama yang dipakai oleh Simeon di sini. Abraham seolah-olah secara hurufiah berkata begini, "Ah Tuhan, sebentar lagi juga aku akan lepas." Maksudnya akan mati. Nah kemudian di ayat yang ke-15 dari Kejadian 15, Tuhan meresponi Simeon dengan Abraham dengan cara begini, "Tidak, engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dalam sejahtera." Kata dalam sejahtera di sana adalah kata Yunani yang sama, eirene, yang dipakai oleh Simeon juga. Sehingga kalau kita gabungkan Kejadian 15 ayat 2, Abraham menggambarkan kematian itu melepaskan, terlepas dari sesuatu, dan menggambarkan lepaskanlah di dalam sejahtera, di dalam eirene. Maka kita tahu perkataan Simeon ini pasti merujuk kepada kematiannya dia. Dan dikasih tambahan oleh Simeon, sesuai dengan firman-Mu. Firman yang mana? Firman yang disampaikan melalui Roh Kudus, bahwa engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat Mesias. Saya yakin kalau saudara jadi Simeon, wah mendengar firman ini menghibur sekali loh saudara. Engkau tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Maka saudara bisa muakan sepuas saudara. Kolesterolnya tinggi, semuanya rusak, semuanya nggak sehat. Saudara dengan yakin tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Tapi tetap saudara akan mati karena kurang sehat. Nanti ketemu Mesiasnya belakangan gitu. Kan Tuhan janjinya ketemu sama Mesias. Jadi jangan sampai kita itu punya pikiran yang aneh-aneh. Banyak orang Kristen itu selalu terjebak pada fatalisme. Tuhan mengatur semuanya, ya sudah kita hidup sembarangan saja. Sudah, toh semua terjadi sesuai dengan pimpinan Tuhan. Saya bayangkan kalau Simeon seorang yang fatalis, saudara. Dia nyebrang jalan tidak akan noleh kanan kiri. Nggak takut ditabrak oleh mobil dia. Karena memang tidak ada mobil waktu itu. Dan dia tidak takut mati. Karena Tuhan sudah janji, kau tidak akan mati sebelum melihat Mesias kan? Tapi Simeon saya yakin orang yang saleh, orang yang benar, orang yang selalu menjaga dirinya dengan baik. Nah, Tuhan janji kepada Simeon, kau tidak akan mati. Sekarang dia melihat Mesias. Berarti firman Tuhan telah digenapi. Dan Simeon tahu ini waktunya untuk boarding. Makanya dia bilang kepada Tuhan, sekarang lepaskanlah hambamu ini ya Tuhan. Apakah berarti Simeon putus asa dengan hidupnya? Sama sekali tidak. Apakah Simeon ingin mati? Ini gara-gara dia kecewa dengan hidupnya? Tidak. Saya bertemu dengan beberapa orang yang dulu waktu masa mudanya, saudara, kuat sekali dia. Dan itu dia ikut bela diri juga. Wah, kelihatannya membanggakan fisiknya. Bahkan ketika saya berjumpa dengan dia usianya 60 lebih, orangnya kalau jalan itu cepat gitu loh, saudara. Dan orangnya kelihatan sehat memang. Dan saya puji dia, wah sehat loh, umur 60 lebih masih kayak begini. Dengan bangga dia bilang, ini berkelahi sama orang muda aja, tidak ada yang ngalahin. Tapi terakhir-terakhir saya berjumpa dengan dia sudah jatuh, kemudian fisiknya drop luar biasa. Kesehatannya menurun, dan kalau ketemu, dia bilang gini, Pak Yakob doakan ya satu hal, apa? Supaya saya cepat mati. Saya sudah siap kok berjumpa dengan Tuhan. Tidak apa-apa, doakan supaya saya cepat mati. Tapi ini bukan karena dia sangat rindu berjumpa dengan Tuhan, tapi karena dia sudah merasa bahwa apa yang dia banggakan mungkin tidak lagi dia bisa banggakan. Makanya dia mungkin menganggap apa yang paling terpenting di dalam hidupnya sudah hilang. Nah, saudara, apa yang terpenting di dalam hidupmu? Kalau yang terpenting di dalam hidupmu adalah faktor fisik, maka ketika fisikmu mulai menua, kecantikannya hilang, kegantengannya hilang, maka saudara akan mengalami problem harga diri ke depannya. Tapi kalau saudara merasa bahwa ganteng, jelek itu sebetulnya sama saja, cuma beda tingkatan, maka saudara akan menjadi orang yang terhibur gitu, saudara. Kemarin di dalam seminar saya tentang mencari jodoh kan saya beritahu, ada orang wajahnya jelek gitu kan, takut mencintai orang lain. Jangan. Wajah jelek itu jangan takut mencintai orang lain. Kalau saudara wajahnya jelek, saudara tidak perlu takut mencintai orang lain.
Harusnya orang lain yang takut dicintai oleh Tuhan. Jangan menekankan fisik, nanti fisiknya tambah hilang, tambah berkurang. Nanti saudara tidak punya pegangan hidup seperti orang ini. Nah, Simeon ketika dia mengatakan, sekarang Tuhan lepaskanlah aku dalam damai sejahtera. Simeon bukan orang yang putus asa. Dan ini dengar baik-baik ya, cara mati yang benar. Ini pedoman mati yang benar. Pedoman mati yang benar. Perhatikan baik-baik. Supaya nanti kalau saudara mau mati dengan damai, saudara tidak bingung caranya. Dengar baik-baik. Karena mati itu susah, ada gladi bersihnya soalnya, ada latihannya. Kita bisa mati dengan damai pertama, kalau kita berjumpa dengan Mesias. Simeon sudah melihat Mesias, maka dia bisa mati dengan damai. Yang kedua, dia mati dengan damai, itu karena rencana Tuhan atas hidupnya dia telah digenapi. Roh Kudus telah memberitahu dia bahwa engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat Mesias. Dan itulah rencana Tuhan yang khusus untuk Simeon. Makanya ketika dia berjumpa dengan Mesias dan melihat bahwa rencana Tuhan sudah digenapi di dalam hidupnya, dia mati dengan puas. Maka mati, saudara, dengan damai sejahtera bukan masalah kapan, bukan masalah waktu, bukan masalah bagaimana engkau mati, tetapi masalah, have you met your Savior, the Messiah, the living God? Have you fulfilled what He has planned in our life? Kalau saudara sudah berjumpa dengan Mesias, kalau saudara sudah memenuhi semua rencananya di dalam hidup saudara, maka mati kapanpun saudara mati dengan damai. Mati cara apapun saudara pasti tetap mati dengan damai. Kira-kira pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia mati. Did Jesus die on the cross in peace or in pains? Di dalam damai atau di dalam sakit? Kalau saudara lihat Yesus itu matinya keren banget loh saudara. Saya lihat ya, walaupun sakit luar biasa, dia ketika mati bilang begini, ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Wah, mati keren banget loh saudara. Pasti dia tidak bisa begini-begini, karena kan dipaku. Makanya posisi saya begini saudara. Nah, Yesus mengatakan, ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau salibnya bentuk begini ya Yesus begini posisi. Tapi rasanya kalau dia bentuknya begini, ngangkat tangan kurang enak ya. Rasanya paling pas tuh begini. Maka banyak pendeta kalau khotbah modelnya begini. Nah, pernah kau ketemu? Haleluya, mesti begini kan? Nah, itu tidak ada hubungannya sama salib Kristus. Nah, Yesus ketika mati, saudara, dia mengatakan, ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Aduh, so sweet banget gitu. Karena matinya itu dengan damai. Bayangkan kalau Yesus itu matinya tidak damai, saudara. Matinya penuh dengan kekecewaan. Pasti dia akan melihat kepada Bapaknya dan dia mengatakan, mengapa ini terjadi? Mengapa? Mati. Tapi bukan itu cara Yesus mati. Jadi walaupun mati di dalam kesakitan, tetap dia mati di dalam damai sejahtera. Kalau saudara telah berjumpa dengan Mesias, saudara telah menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupmu. Don't worry about the time of your death. Don't worry about the way you will die. One thing you have to make sure, you have met your Savior, the Messiah. Make sure that you have fulfilled what God has planned in your life. Itu yang paling penting. Kapanpun mati, saudara sudah siap. Amin. Kalau nggak ada, siap mati lah. Hidup saudara lo sudah susah. Biasanya orang susah kepengen mati. Ini sudah susah nggak kepengen mati lagi ya. Merepotkan orang. Nah, berikutnya dikatakan demikian. Alasan Simeon memuji Tuhan ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Selalu ada alasan bagi kita untuk memuji Tuhan. We always have a reason to praise the Lord. That is because of our salvation. Keselamatan yang Allah berikan kepada kita, itu ada alasan kita untuk selalu memuji Tuhan. Saya beberapa kali bingung dengan orang-orang Kristen yang wajahnya itu tidak ada sukacita gitu loh, saudara ngerti? Wajahnya itu kayak kita melihat ya, kita ya kepengen nangis loh, saudara. Lihat dia, waduh nangis gitu kan. Ke gereja wajahnya tidak sukacita gitu. Wajahnya sudah, aduh mau nangis. Pendeta yang mimpin di sini, mari kita saat teduh, lagunya juga melo begitu kan. Lihat wajahnya kepengen nangis terus. Nah, jangan, jadi orang Kristen itu jangan kelihatan sedih, jangan kelihatan tertekan begitu loh saudara. Saya berapa kali pergi dengan istri saya, lihat orang semacam itu di gereja lain. Di gereja lain
Yang wajahnya itu penuh dengan persoalan, saudara. Kalau di gereja ini tidak ada yang hidupnya penuh dengan persoalan, tidak ada, ya. Tidak ada yang hidup kita penuh dengan masalah. Kita kan pembuat masalah soalnya. Jadi kita hanya membuat dan memberikan kepada orang lain, ya. Saya lihat ini di banyak gereja lain, bukan di sini, saudara. Saya lihat, saya beritahu istri saya, orang itu rasanya hidupnya tertekan sekali, ya. Iya, ternyata setelah omong-omong, benar, hidupnya tertekan, saudara. Saya lihat beberapa orang wajahnya sebetulnya ganteng, sebetulnya cantik gitu loh, saudara. Tapi penuh dengan tekanan luar biasa. Orang Kristen harus bersuka cita terus. Apapun keadaan kita bersuka cita, karena kita sudah memiliki yang terbaik. Yang terbaik sudah kita miliki, yaitu our salvation. That is the greatest gift from God. That is the reason that we have to praise Him always, in any time, in any situation. We have to praise Him because He has saved us graciously. Dan keselamatan seperti apa yang Allah berikan kepada kita? Simeon melanjutkan pujiannya sekaligus menerangkan keselamatan itu seperti apa. Wah, jadi saya suka pujian-pujian di dalam Alkitab itu penuh dengan makna. Bukan cuma kata-kata yang indah, tetapi menerangkan beberapa hal yang luar biasa. Keselamatan ini diterangkan dengan beberapa cara. Mari kita lihat, saudara, ayat 31 dan 32 dikatakan, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Garis bawahi kata segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, bagi umatmu Israel. Bangsa-bangsa lain, bagi segala bangsa. Ini berarti bahwa keselamatan bersifat universal. Keselamatan itu bersifat universal. Tidak ada batasan etnis, tidak ada batasan budaya, tidak ada batasan tempat. Maka Injil untuk semua orang. Ada orang-orang pilihan Tuhan yang ada di berbagai macam suku, dan kita harus memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka mendengar Injil dan diselamatkan. Injil universal, tapi kita menolak universalisme. Universalisme adalah sebuah ideologi yang meyakini bahwa semua orang pada akhirnya akan selamat. Entah dia percaya kepada Kristus secara eksplisit atau tidak, akan selamat. Entah dia beragama apapun, tetap akan selamat. Bahkan ada yang sangat ekstrim yang mengajarkan, walaupun orang itu tidak benar, tapi karena kasih Allah yang sangat besar, maka orang itu pada akhirnya akan selamat. Ini namanya universalisme. Kita sangat menolak universalisme. Kita yakin bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Iman kepada Kristus Yesus itu yang menyelamatkan. Tetapi kita juga menegaskan pentingnya universalitas keselamatan. Banyak orang Kristen memikirkan dirinya sendiri, tidak mau memikirkan suku-suku yang terabaikan. Saudara, mengapa ketika saya menjadi gembala sidang pertama di sini, saya memulai misi memikirkan yang jauh-jauh. Beberapa orang baik dari kalangan kita, maupun hamba Tuhan, rekan saya yang lain, selalu mengatakan saya begini, buat apa kamu ngurusi yang jauh-jauh? Di sekeliling kita banyak yang belum mengenal Tuhan. Dan saya jawab, memang saya sadar, di sekeliling kita banyak yang belum mengenal Tuhan. Tetapi banyak gereja sudah menjangkau mereka. Justru yang jarang dijangkau adalah mereka yang ada di pedalaman. Banyak orang Kristen yang tidak mau ke sana membagi Injil. Dan saya ketika merenungkan, saudara, ketika kita tidak mau menjangkau suku-suku yang terabaikan, maka kita menjadi orang yang egois, menjadi orang yang tidak bisa bersyukur. Kita adalah orang-orang yang tidak thankful kepada Tuhan. Saudara bukan orang Yahudi, walaupun pelitnya mungkin seperti orang Yahudi. Tapi saudara bukan orang Yahudi. Dan saudara itu sudah menerima keselamatan karena apa? Karena universalitas dari Injil itu. Kalau Injil itu tidak bersifat universal, maka saya orang Tionghoa tidak bisa selamat. Saudara orang Jawa tidak bisa selamat. Saudara orang Papua tidak bisa selamat. Tapi kita bersyukur bahwa Injil itu bersifat universal. Sehingga dari siapapun kita, tidak peduli etnis kita, maka kita bisa menikmati keselamatan dari Tuhan. Makanya sangat tidak patut kalau kita yang sudah diselamatkan karena Injil yang universal, kita lupa memberitakan Injil kepada semua suku. Saya selalu menegaskan, saya bangga gereja kita multi etnis.
Saya bangga gereja kita itu tidak dikaitkan dengan satu etnis tertentu, saudara. Karena begitulah seharusnya gereja Tuhan. Karena begitulah seharusnya nanti kita ada di surga. Maka kita semua berkumpul dari semua suku, bangsa, dan bahasa. Saya tidak melarang gereja suku. Karena kadang-kadang gereja suku sangat efektif menjangkau orang-orang di suku itu. Tetapi saya juga bangga kalau kita bukan gereja suku, kita adalah gereja multi etnis, membawa Injil kepada yang lain. Keselamatan bersifat universal. Yang berikutnya, saudara, keselamatan ditentukan Allah, direncanakan sejak awal. Mari kita lihat ayat 31. Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Bahasa Indonesia menerjemahkannya, telah engkau sediakan. Kalau kita melihat di dalam teks Yunani, maka kata yang dipakai di sana bukan menyediakan, tetapi mempersiapkan. Bahasa Inggris menerjemahkannya that has been prepared, yang telah dipersiapkan. Jadi our salvation is not only universal for all ethnic groups, but also our salvation is prepared by God. Keselamatan kita telah disiapkan oleh Allah. Kata Yunani yang dipakai untuk mempersiapkan di sini adalah kata yang sama untuk Yohanes Pembaptis di pasal 1 dan 3. Di pasal 1 dan 3 Yohanes Pembaptis mengatakan, suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan. Kata persiapkan di sana, kata Yunani yang sama dipakai di sini. Juga kalau saudara membaca pasal-pasal selanjutnya, ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, murid-muridnya bertanya, di mana engkau ingin kami mempersiapkan Paskah? Kata mempersiapkan adalah kata yang sama dipakai di sini. Saudara, keselamatan kita itu bukan pemikiran spontan Allah. Keselamatan kita bukan sesuatu yang sifatnya insidental di dalam hidup kita. Keselamatan kita itu bukan sesuatu yang tanpa rencana. Keselamatan kita adalah keselamatan yang direncanakan Allah dari semula. Allah telah mempersiapkan keselamatan itu sejak kekal, dan Allah setia merealisasikan terus-menerus sampai akhirnya kita menerima keselamatan itu. Kalau sekarang saudara sudah terima keselamatan, berarti saudara telah melihat persiapan yang Allah lakukan dan kesetiaan Allah mewujudkan rencananya. Makanya semua orang yang sudah menerima keselamatan seharusnya tidak perlu khawatir tentang masa depanmu. Tidak perlu khawatir tentang masa tuamu. Mengapa? Karena Allah yang kau percayai, yang kepadanya kau meletakkan pengharapanmu, adalah Allah yang selalu punya rencana, dan Allah yang selalu setia merealisasikan rencananya. Kita tidak tahu hari esok kita, tetapi satu hal yang kita tahu, Tuhan memegang hari esok kita. Ada satu lagu yang luar biasa indah. I don't know about tomorrow. Aku tidak tahu tentang hari depan. Kemudian ditutup dengan satu hal yang luar biasa. But I know who holds the future. Tetapi aku tahu siapa yang memegang masa depanku. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi satu hal kita tahu, kalau kita sudah selamat, berarti Allah mampu merealisasikan rencananya dalam hidup kita. Dan itu pengharapan untuk kita. Keselamatan kita universal. Our salvation is universal. Number 2, our salvation has been prepared by God. Number 3, our salvation consists of wonderful light, divine light, berisi terang ilahi. Mari kita membaca ayat 32. Simeon menerangkan keselamatannya begini, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Saya suka dengan cara Simeon mengkalimatkannya ini, yaitu terang, tapi terang ini kemudian dijelaskan berbeda. Bagi bangsa-bangsa lain itu menjadi penyataan, apokalipsis. Bagi bangsa Israel, terang itu menjadi kemuliaan, doxa. Mengapa perlu dibedakan? Dan itu indahnya di sana, saudara. Kalau saudara membaca Yesaya pasal 60 ayat 1-3, maka saudara akan mendengar nubuat Tuhan yang manis luar biasa. Ayat 1 dan 2 itu berbicara tentang nubuat kepada bangsa Israel. Bangkitlah, terangmu telah datang,
dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Di sekelilingmu bangsa-bangsa diam di dalam kegelapan, tetapi terang Tuhan akan datang ke atasmu dan kemuliaannya akan dinyatakan kepadamu. Jadi ada terang, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada bangsa Yehuda. Itu di ayat 1 dan 2 dari Yesaya 60. Tapi di ayat 3-nya ada kata yang indah begini. Segala raja dan bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada terangmu. Orang lain akan mengenal Allah. Orang lain akan tahu siapa Allah. Itu karena bangsa Yehuda sudah menerima terang, sudah menerima kemuliaan dari Allah. Makanya Simeon sengaja membedakan, saudara. Terang itu bagi semua orang. Tetapi bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, terang adalah penyataan Allah, apokalipsis. Tetapi bagi orang Israel, terang adalah doksa, kemuliaan. Jadi Allah menyatakan terangnya, kemuliaannya kepada umatnya. Lalu orang-orang lain yang bukan umat Allah akan melihat terang itu dan dibawa, ditarik, datang kepada Allah. Tidak heran dalam tulisan Lukas yang lain di Kisah Para Rasul, ayat kunci pasal 1 ayat 8 mengatakan begini. Kamu akan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi keselamatan untuk semua bangsa dimulai dari Yerusalem. Dan bukankah Yesus orang Yahudi? Bukankah orang-orang Kristen awal adalah orang Yahudi? Baru dari mereka, saudara, Injil terpencar ke seluruh dunia sampai di tempat ini. Itulah cara Allah menyatakan dirinya. Lights, divine lights for the Israelites, for the Jews, have become glory. For non-Jewish people, those lights have become revelation, penyataan diri Allah. Saya sungguh rindu kita semua dipakai Tuhan. Kita yang sudah menerima terang itu, kita yang sudah menerima kemuliaan Allah itu, kita juga membawa orang lain untuk datang kepada Tuhan. Itu adalah pujian Simeon. Saya yakin kalau saudara sudah tahu isi pujian ini, kita sulit mencari pujian kontemporer yang bisa menyamai kedalaman maknanya. Luar biasa dalam secara teologis. Dan bagian terakhir dari khotbah saya secara cepat saja, kita akan melihat apa yang dikatakan Simeon kepada orang tua Yesus. Ayat 33 sampai 35. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Maria heran, kok bisa? Maria kan sudah mendengar berita dari malaikat. Mengapa dia heran? Ternyata heran itu karena dua hal. Satu, sebelum-sebelumnya universalitas karya Kristus itu belum nampak dengan jelas. Pujian Maria, pujian Elizabeth, bahkan nubuat Zakaria itu hanya fokus kepada Israel. Kali ini Simeon berbicara tentang di luar Israel, bangsa-bangsa lain. Makanya Maria heran. Yang kedua, mengapa Maria heran adalah karena itu memang SOP-nya begitu. Standar prosedurnya memang begitu. Jadi kalau orang kuno dulu ketemu malaikat memang heran. Yang lain itu kalau tidak mau heran, takut. Ya, makanya kalau saudara membaca Alkitab ya, ada malaikat bicara, kalau tidak takut mesti heran. Tidak mungkin ada yang lain. Itu memang sudah baku responnya. Makanya jangan dilebih-lebihkan. Loh, Maria kok heran sih? Berarti kan ini Alkitabnya keliru. Maria kan sudah dengar dari malaikat. Ini orang yang tidak tahu budaya. Memang harus begitu. Saudara kalau tidak takut ya heran. Bayangkan ya, saudara kalau ketemu malaikat tiba-tiba heran nggak? Pasti heran dong, kita jarang ketemu malaikat kok. Atau kalaupun tidak heran, saudara itu takut. Tidak mungkin. Soalnya ketika ada malaikat datang, wah, hei aku, gitu kan? Malaikat. Tidak mungkin lah, saudara. Kalau malaikat menampakkan diri kepada saya, saudara, saya pasti akan heran. Karena malaikat datang kepada saya pasti minta selfie duluan. Jadi jangan bingung karena Maria heran. Ya, biarkan Maria yang heran, kita tidak perlu heran. Nah, apa yang dikatakan oleh Simeon begini kepada Maria? Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, untuk menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Kedatangan Kristus bukan hanya membawa damai, saudara, tetapi juga membawa perbantahan. Karena kedatangan Kristus memaksa orang untuk memilih.
Maria juga diperhadapkan pada satu pilihan yang sulit, yaitu anak ini nanti akan mengakibatkan seperti ada pedang menusuk jiwa Maria. Dan kata pedang yang dipakai di sana itu pedang yang panjang lagi, saudara. Kata Yunani yang dipakai itu kan macam-macam untuk pedang. Nah, untuk pedang yang dipakai di ayat ini itu pedang yang panjang. Saudara pernah lihat pesulap yang memasukkan pedang ke mulutnya dia? Saudara lihat aja sudah, waduh, rasanya ngeri sekali itu. Nah, gambarannya itu adalah pedang yang menusuk, menembus jiwa Maria. Memang itu berita damai. Tapi kalau Maria mau dipakai Tuhan di dalam peristiwa Natal ini, maka ada harga yang dibayar oleh Maria. Bagi orang lain, orang banyak, ada pilihan yang mereka harus ambil, yaitu apakah mereka percaya menerima Mesias seperti Simeon. Kalau mereka menerima Mesias seperti Simeon, maka Allah akan membangkitkan orang itu. Tapi kalau mereka menolak, maka Allah akan menjatuhkan orang itu. Jadi berita Natal itu bukan cuma informasi, tetapi merupakan sebuah ajakan, sebuah tantangan untuk kita. Apakah engkau akan menerima bayi Yesus itu? Apakah engkau mau menjadikan dia sebagai raja di dalam hidupmu, dan Allah akan terus memuliakan engkau, ataukah engkau berdiam diri, cuek, bahkan engkau menolak bayi itu sebagai raja di dalam hidupmu, maka Allah akan menjatuhkan, menghinakan engkau, merendahkan engkau. Ada pilihan di sana. Maria juga diberi pilihan yang sulit. Nanti pedang akan menembus jiwamu. Apa maksudnya ini, saudara? Kalau saudara membaca pasal yang kedua, saudara mendapat sebuah cicipan di sana. Ketika Yesus usia 12 tahun, Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem. Waktu perjalanan pulang baru sadar, Yesusnya ketinggalan di Yerusalem. Jadi kalau ada jemaat yang pulang, anaknya ketinggalan di gereja tidak sadar, itu alkitabiah. Karena Maria pun juga mengalami hal yang sama. Nah, ketika Maria dan Yusuf kembali ke bait Allah, melihat Yesus, dan Maria mengatakan, "Mengapa engkau melakukan ini kepada kami?" Yesus menjawab begini, "Tidak tahukah kamu, aku harus ada di rumah Bapakku?" Maria menghadapi pilihan yang sulit. Yesus itu anaknya dia, tetapi Yesus lebih taat kepada Bapa di surga. Dan itulah kepedihan yang harus diterima oleh Maria. Dia harus siap-siap bahwa dia tidak bisa memiliki Yesus sama seperti mama-mama yang lain memiliki anaknya. Karena Yesus adalah anak yang unik, membawa kesedihan bagi Maria. Dan kalau saudara melihat di bagian terakhir hidup Yesus, Lukas mencatat begini, waktu Yesus disalib, ada banyak perempuan yang memandang dari jauh. Dan saya yakin salah satunya adalah Maria ibu Yesus. Karena Injil Yohanes mencatat bahwa Maria ibu Yesus ada di salib itu, dan Yesus berkata, "Ibu, ini anakmu." Kepada muridnya dia berkata, "Ini ibumu." Saudara, itu harga yang dibayar oleh Maria. Ketika dia melihat anaknya menderita, mati di atas kayu salib, itu pedang yang menembus jiwanya. Ada kepedihan, ada kesedihan. Natal bukan cuma membawa damai, tetapi Natal membawa perbantahan dan membawa sebuah tantangan. Apakah engkau akan menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupmu? Dan Allah akan membangkitkan engkau, memuliakan engkau. Ataukah engkau menolak? Allah akan menjatuhkan dan merendahkan engkau. Apakah engkau mau membayar harganya dengan menerima Kristus seperti Maria menerima Kristus sebagai anaknya? Maka ada banyak hal yang tidak enak yang akan kita hadapi sebagai orang Kristen. Tapi apakah kita mau berkata kepada Kristus, "Aku tetap mau menerima engkau sebagai Raja dalam hidupku, no matter whatever happens in my life." Saudara tetap akan menerima Yesus di dalam hidupmu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Saya memberi kesempatan saudara untuk berdoa secara pribadi. Pertama-tama mengucap syukurlah untuk keselamatan yang besar yang Allah berikan kepadamu. Setiap kita, mari kita bersyukur untuk keselamatan yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, saudara, mari kita meletakkan semua pengharapan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita, cita-cita kita ke dalam tangan Tuhan. Meyakini bahwa ketika kita berharap kepadanya, pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Mari kita membawa semua pergumulan kita, semua harapan kita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih,
Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu sungguh-sungguh akan menghiburkan kami ya Tuhan. Karena kami telah melihat bagaimana rencana keselamatan yang besar yang telah Engkau persiapkan. Engkau setia untuk merealisasikannya dalam diri Simeon dan dalam diri kami semua. Kiranya semua ini meneguhkan pengharapan kami kepadamu. Masa depan kami tidak tahu, tapi satu hal yang kami perlu tahu, Engkau memegang masa depan kami. Dan itu adalah alasan kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Keselamatan yang luar biasa, secara cuma-cuma Engkau anugerahkan melalui korban Kristus di atas kayu salib. Dan kami sangat bersyukur untuk itu ya Tuhan. Ajar kami untuk terus mempercayai Engkau, memuji Engkau, bersukacita di dalam Engkau. Karena pengharapan kami teguh di dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.